Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin nama aku Ali. Di video kali ini aku pengen ngumumin tentang hasil prediksi peluang lolos SNBP tahun 2023. Namun sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyi notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke, langsung saja kita ke pengumumannya. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang belum berkesempatan untuk ngisi formulir ini, nanti teman-teman bisa kok dengan cara analisis sendiri atau teman-teman hitung sendiri gimana sih skor yang teman-teman peroleh sehingga menghasilkan prediksi peluang lolos yang seperti apa. Nanti aku kasih tahu caranya untuk cara perhitungannya. Jadi teman-teman yang belum berkesempatan buat ngisi bisa nganalisis sendiri ya. Untuk alat bantu yang teman-teman gunakan cukup dengan Excel bisa, karena itu kan cuma datanya teman-teman sendiri. Jadi simple lah untuk menggunakan Excel, pasti bisa lah ya. Nah oke, langsung saja di sini aku bakal ngasih tahu tentang pengumumannya dan cara ngitungnya kayak gimana, serta beberapa hal yang harus aku jelasin di pengumuman ini sehingga teman-teman tidak salah menafsirkan atau salah persepsi terhadap hasil pengumuman ini. Oh ya, sebelum itu aku pengen ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam pengisian formulir ini. Semoga yang kasih prediksi ini bisa bermanfaat ya. Namun yang perlu teman-teman ingat adalah ini merupakan prediksi ya, jadi tidak 100% benar. Nah, jadi teman-teman harus ingat nih, jangan jadikan patokan utama tapi referensi aja. Selebihnya kembali lagi ke pilihan teman-teman masing-masing. Oke, langsung saja. Nah, oke teman-teman, langsung saja di sini aku bakal bahas tentang hasil prediksi peluang lolos SNBP tahun 2023. Namun sekali lagi ya, untuk prediksi ini itu merupakan nilai perkiraan ya. Jadi jangan teman-teman gunakan sebagai patokan utama karena penilaian masing-masing PTN itu pasti berbeda, kayak gitu ya. Nah, langsung aja kita lanjut untuk sumbernya ini ya. Sumbernya ini sama kayak yang di video aku sebelumnya yang ada di atas itu. Ya, yaitu ada 3, yaitu Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022, penilaian SNMPTN tahun 2022, dan sumber lainnya. Nah, untuk sistem penilaiannya juga sama, yaitu ada komponen utama pertama, komponen utama kedua, dan tambahan. Untuk KU1 atau komponen utama pertama, yaitu bobotnya 50%, yaitu dari rata-rata keseluruhan rapor yang nantinya bakal dikali juga dengan sub pembobot yang merupakan indeks sekolah yang ada di bawah ini. Udah aku jelasin juga di video sebelumnya. Terus KU2 ini terdiri dari mapel pendukung dan sertifikat. Nah, untuk total bobotnya yaitu 45%, dengan masing-masing 35% mapel pendukung, sertifikatnya cuma 10%. Untuk tambahan ada wilayah dengan skornya 5%. Nah, terus kita lanjut untuk sistem pembobotan yang indeks sekolah, yaitu yang sub pembobot ini ya. Nah, yang pertama jumlah alumni, yaitu 70% ketika jumlahnya lebih dari 20. Nah, ketika kurang dari 20, yaitu ada 5-20, itu 50%, terus kurang dari 5, 30%. Nah, begitu juga dengan peringkat top 1000 sekolah. Ketika dia masuk berarti 20%, ketika enggak 5%. Akreditasi sekolah juga ketika dia A berarti 10% dan seterusnya ya. Nah, nanti untuk cara perhitungannya aku bakal kasih tahu caranya di ending ya, di akhir. Jadi teman-teman buat yang belum sempat ikut prediksi ini bisa ngitung sendiri di rumah menggunakan Excel kayak gitu ya, atau kalkulator juga boleh. Nah, untuk sertifikat ini kita gunainnya per poin gitu ya, atau skor. Jadi teman-teman nggak usah buat persentase lagi. Jadi nanti dikali-kaliin. Nanti aku liatin contohnya aja ya di ending video. Aspek wilayah juga, ketentuan pengurangan juga. Nah, terus nanti skor maksimalnya 100. Perhitungannya itu nanti caranya total sub bobot di dalam kurung dikali dengan bobot kali rata-rata rapor plus bobot dikali mapel pendukung ditambah sertif tambah wilayah tambah pengurangan. Tapi nanti kalau di Excel mungkin cara perhitungannya agak berbeda ya, nggak seperti yang aku tulis kayak gini. Nanti ikutin aja caranya. Terus untuk keterangannya nih, ketika yang pertama untuk kategori peluang lolos, nanti ada peluang lolos pilihan pertama sama pilihan kedua. Nah, kategorinya adalah sebagai berikut ya. Ketika lebih dari 80, tinggi 50-80, sedang, kurang dari 50 berarti rendah. Nah, terus nanti di slide terakhir itu ada kategori urutan pilihan. Nah, ketika teman-teman dapat nilai plus, tanda plus, berarti artinya pilihan 1 memiliki keketatan lebih tinggi daripada pilihan 2. Sehingga masih ada peluang lolos di pilihan kedua jika tidak lolos di pilihan pertama. Namun perlu diingat bahwa berdasarkan tahun-tahun sebelumnya nih, pilihan kedua itu memiliki peluang lolos yang sangat kecil. Jadi jangan terlalu bangga hati ya ketika tandanya plus, karena peluang lolos pilihan kedua itu sangat kecil kayak gitu secara faktanya gitu dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, terus ketika teman-teman pakai
memperoleh tanda min atau minus ya, berarti artinya pilihan 1 memiliki keketatan lebih rendah daripada pilihan 2, sehingga jika tidak lolos di pilihan 1, maka peluang lolos di pilihan 2 sangatlah kecil karena keketatannya lebih tinggi. Nah, terus kemudian next ya, kita lanjut aja. Untuk software pengolahan data yang aku gunakan Excel dan R. Nah, ini untuk Excel-nya aku tampilan overview sedikit aja ya. Nah, di sini Excel kayak gini ya. Ini data teman-teman. Nah, ini yang belum dirapikan. Nah, ini udah fix ya yang ini ya. Nah, yang kayak gini aku ubah-ubah dikit aja yang sekiranya bisa di cleaning lewat Excel, terus nanti sisanya lewat pemrograman ini gitu ya. Jadi nanti data teman-teman itu akan diproses di cleaning dulu, karena aku yakin teman-teman ada yang ngisi masih belum sesuai dengan ketentuan, entah itu yang ini pakai persen kayak itu seharusnya nggak pakai persen ya, terus ada yang ngisi seharusnya tanda titik pakai tapi pakai tanda koma dan seterusnya. Nah itu nggak apa-apa ya, udah aku bersihin gitu ya di sini dan udah ketemu hasilnya seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa lihat aja ringasannya di file PDF ini yang aku udah taruh linknya di description box ya. Teman-teman bisa download di situ. Nah, terus aku lanjutin ya. Ini perlu teman-teman garis bawahi nih. Aku udah note. Prediksi ini akan sangat tidak valid ketika terdapat kesalahan entry yang tidak sesuai dengan ketentuan, atau dengan kata lain tidak bisa ditangani secara manual. Contohnya nih, kalau misal teman-teman inputnya tadi pakai koma, nah itu masih bisa ditangani, bisa diubah pakai titik, pakai programnya. Tapi teman-teman ketika input persen juga masih bisa dihapus ya tanda persennya di saat keketatan. Tapi ketika teman-teman input nilainya salah, aku nggak bisa mastiin bahwa nilainya itu hasilnya bakal benar, hasil skor prediksinya. Karena kan dari teman-teman input nilainya salah, jadi aku nggak tahu nilai teman-teman itu yang asli berapa. Terus yang kedua juga yang salah gitu, itu adalah saat input sertifikat. Nah, di saat input sertifikat ini, teman-teman ada yang tidak sesuai dengan rules-nya. Nah, untuk input sertifikat ini cuma dilampirin yang sertifikat juara atau sertifikat ketua organisasi. Nah, buat teman-teman nih yang ngelampirin sertifikat peserta, nah itu ada yang aku treatment juga, tapi ada yang enggak karena enggak ditulis juga, cuma nomor-nomor aja, jadi aku nggak tahu ya yang secara benarnya itu kayak gimana. Terus ada juga yang ngelampirin itu lebih dari 3 sertifikat. Nah, jadi aku juga ngelakuin treatment supaya hasilnya cuma 3 sertifikat aja, dengan aku ngambil 3 sertifikat di tingkat paling tinggi. Nah, jadi mungkin skornya tidak sevalid teman-teman yang inputnya benar gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang inputnya masih salah, bisa diulangi sendiri juga cara ngitungnya gitu ya. Nah, oke, di sini aku bakal ngasih contohnya, ini hasilnya ya. Untuk peluang lolos pilihan pertama, di sini teman-teman bisa search kalau pakai laptop atau pakai PC dan lain sebagainya. Pakai HP juga bisa sih kelihatannya ya. Nah, di sini aja di search, define gini ya. Contohnya misal aku pengen ngelihat siapa ya di sini ya. Misal Bagus gitu ya, Bagus. Nah, kayak gini. Nah, jadi bisa dilihat nih Bagus Arya gitu ya. Karena ini kan jumlahnya nggak sedikit ya. Jadi teman-teman search aja biar lebih cepet. Nah, ini Bagus ini peluang lolosnya sedang gitu ya, nilainya kayak gini. Kita next saja untuk pilihan kedua. Nah, ini ya peluang lolos pilihan 2. Nah, Bagus ini di UGM Statistika juga peluang lolosnya sedang. Kita next lagi nih. Nah, untuk melihat urutan pilihan. Nah, urutan pilihannya dia min. Nah, yang mengartikan bahwa ternyata yang Bagus pilih ini di pilihan pertama itu keketatannya lebih rendah dibandingkan dengan pilihan kedua, sehingga hasilnya min kayak gitu. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca yang keterangan tadi ya. Nah, oke, aku bakal langsung lanjut aja ke contoh perhitungan yang ini ya, apa namanya, perhitungan untuk memperoleh hasil skornya gitu ya, biar teman-teman bisa ngitung sendiri. Nah, caranya kayak gini ya teman-teman. Jadi langkah yang pertama, wait. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi langkah pertama teman-teman tulis dulu nih faktor-faktornya apa aja, komponen penilaiannya. Yang pertama ada indeks sekolah, terus rata-rata rapor, mapel pendukung, sertifikat, terus wilayah sama linjur atau tidak. Nah, di sini misal jumlah alumni yang teman-teman pilih gini ya. Jumlah alumni yang teman-teman pilih di indeks sekolah ya ini ya. Itu lebih dari 20. Nah, berarti nanti bobotnya 70% ditulis di sini. Terus masuk top 1000 berarti dia dapat bobotnya 20% ditulis juga. Akreditasi sekolah
akreditasi sekolahnya A, berarti bobotnya 10%. Nanti teman-teman ikuti aja di sini untuk pembobotannya itu berapa aja, gitu ya. Nah, kayak gini ya. Ini udah ada persentasenya. Nanti teman-teman ikutin aja sesuai dengan nilainya teman-teman atau yang bakal teman-teman hitung gitulah ya. Nah, terus kalau udah teman-teman tinggal nulis rata-rata rapornya berapa di sini. Nah, ini 91 katakanlah contohnya. Terus mapel pendukung. Nah, di sini nilainya 89. Sertifikat, misal kabupaten aku 0, provinsi 0, nasional 1, internasional 2. Yang perlu teman-teman ingat, sertifikat yang bisa dilampirin itu total maksimalnya cuma 3 aja. Nah, terus masing-masing bobotnya teman-teman tulis. Untuk kabupaten bobotnya skornya 0,83, provinsi 1,67, nasional 2,5, dan internasional 3,33. 3,33 ya benar. Terus wilayah, di sini aku misal daftarnya di dalam wilayah, berarti jawabannya ya. Berarti aku nanti bakal dapat 5 poin atau 5 skornya 5 kayak gitu ya. Terus linjur, misal aku nggak linjur, jadi skornya 0. Paham ya teman-teman ya? Terus yang perlu teman-teman ingat bahwa indeks sekolah ini bobotnya 50% ya di sini ya. Terus mapel pendukung itu bobotnya 35%. Oke, kita lanjut ke KU1 atau komponen utama pertama. Nah, jadi untuk KU1 ini nanti teman-teman caranya kayak gini. Hitung ya, sama dengan gitu ya. Oke. Nah, teman-teman setelah kasih tanda kurung kayak gini, teman-teman jumlahin semua indeks sekolahnya, yaitu mulai dari sini plus, terus ditambah lagi, terus ditambah lagi. Oh ya, ini bukan indeks sekolah ya yang bobotnya 50%, tapi KU1-nya ya bobotnya 50%. Nah, ini salah tulis aja ya. Nah, terus setelah dijumlah, nah baru dikali dengan 50%. Kayak gini. Nah, terus setelah itu dikali lagi dengan rata-rata rapor kamu. Nah, oke, kita enter. Nah, ketemu skor kamu di KU1 itu 45,5. Misal nih contohnya. Nah, terus KU2 teman-teman harus melakukan 2 perhitungan. Yang pertama, teman-teman lakukan perhitungan untuk yang mapel pendukung, terus setelah itu untuk yang sertifikatnya. Ini untuk yang mapel pendukung ya, caranya sama, yaitu kayak gini. Ini tinggal ditambah aja semua ini. Nah, terus setelah itu teman-teman kali dulu dengan mapel pendukungnya, yaitu 35%. Ya, 35%. Terus kali lagi dengan nilai mapel pendukungnya. Nah, ketemulah untuk yang mapel pendukung itu skor teman-teman 31,15. Terus kita tambah yang skor untuk sertifikatnya. Caranya teman-teman kaliin ini ya, 0 dikali dengan yang ini poinnya atau skornya, terus ditambah yang skor atau poinnya ini dikali dengan jumlahnya dikali dengan skornya, terus ditambah lagi jumlahnya dikali dengan skornya, ditambah lagi jumlah dikali dengan skornya. Nah, udah kan? Terus tinggal di enter aja. Nah, setelah itu udah ketemu nih, baru dijumlahkan. Nah, itu yang mapel pendukung ditambah dengan sertifikat. Nah, jadi untuk KU2 teman-teman skornya 40,31. Nah, terus untuk yang tambahan di sini tinggal tulis aja 5. Terus yang linjur pengurangan ini masuknya ke linjur berarti 0. Nah, terus skor keseluruhan berarti kita tinggal total aja di sini, terus ditambah dengan ini, terus ditambah dengan ini, terus dikurangi dengan 0 ya, karena untuk linjurnya ini tidak linjur. Oke, kita enter dan ketemulah skor yang finalnya itu 90,81, yang berarti peluang lolosnya tinggi gitu ya. Nah, kayak gitu udah ketemu deh hasilnya. Nah, oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga bermanfaat ya. Dan kalau teman-teman ada yang pengen ikut buat analisis ini, mohon maaf analisisnya udah ditutup. Teman-teman bisa coba sendiri, caranya udah aku tunjukin tadi ya di video ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube aku dan bunyiin notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke teman-teman semua, see you next video dan bye-bye.